Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Darundia Sufyan dengan NIM 081911733022 dari Universitas Airlangga, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknik Biomedis. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Sistem Rekam Medis dengan judul Sistem Informasi Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya. Pada aplikasi ini ada GUI dari aplikasinya, di mana di sini sistem informasi rumah sakit gotong royongnya terdapat pilihan dari menu dokter, perawat, pasien, administrasi, dan yang lain-lain. Pertama-tama untuk menu dokter, kita akan melakukan login terlebih dahulu, di mana dimasukkan email, username, dan memilih departemennya, dan memasukkan password. Di sini dapat mengeklik kembali untuk kembali ke menu utama, dan dapat mengeklik login setelah mengisi yang harus diisi. Selanjutnya pada menu dokter, kita dapat memilih rawat jalan, rawat inap, maupun IGD. Contohnya untuk yang rawat jalan, kita dapat setelah diklik akan masuk untuk halo dokter dengan nama dokter yang telah dimasukkan. Di sini dokter dapat memasukkan nomor rekam medis pasien dan mengeklik search. Kemudian terdapat data dari pasiennya, di mana kita dapat memilih rekam medis, pemeriksaan penunjang, farmasi. Farmasi akan dapat memberikan data obat-obat apa saja yang telah diterima pasien, dan untuk pemeriksaan penunjang dapat seperti MRI, CT scan, atau hasil lab laboratorium, dan lain-lain. Untuk rekam medisnya sendiri juga dapat dilihat seperti ini, nomor formulir rekam medis pasiennya. Dokter dapat mengeditnya dan melakukan pengesavean. Kemudian terdapat diagram untuk yang rawat jalan, di mana gambar yang kiri ini, dua gambar ini adalah hasil pembesaran dari gambar yang kanan, di mana pada gambar ditujukan pada awalnya dari pasien atau pengunjung yang menunggu nomor antrian dipanggil petugas pendaftaran. Selanjutnya petugas memanggil nomor antrian pasien dan loket yang dituju. Kemudian sistem akan menampilkan nomor antrian dari loket yang dituju di layar. Kemudian pengunjung atau pasien menghampiri meja loket sesuai yang dipanggil. Pengunjung atau pasien akan menyerahkan nomor antrian kepada petugas. Selanjutnya petugas meminta KTP, BPJS, dan membantu mengisi data diri pasien untuk pendaftaran online, sedangkan untuk pendaftaran untuk pendaftaran offline, sedangkan untuk pendaftaran yang online akan dilakukan pengecekan ulang identitas pasien. Selanjutnya sistem akan menampilkan formulir pendaftaran seperti yang sebelumnya, dan petugas akan memberikan nomor antrian poli dan mengambilkan KTP dan BPJS. Kemudian pengunjung atau pasien akan menerima nomor antrian poli tersebut dan petugas akan mengarahkan untuk menuju poli yang sesuai. Kemudian pengunjung atau pasien menuju poli yang sesuai dan menunggu nomor antriannya dipanggil. Perawat akan memanggil nomor antrian pasien beserta dengan ruangannya. Selanjutnya sistem menampilkan nomor antrian pasien beserta ruangan yang dituju. Kemudian pasien menuju ruangan yang tertera pada layar. Dan selanjutnya perawat memastikan identitas pasien dan melakukan amnesis pada pasien. Pasien akan menjalani amnesis dan perawat memasukkan hasil amnesis pada pasien ke dalam sistem. Kemudian perawat mengarahkan pasien menuju ruangan dokter, dan sistemnya saat perawat memasukkan hasil amnesis pasien ke dalam sistem akan merekam hasil amnesis pasien. Kemudian setelah perawat mengarahkan pasien menuju ruangan dokter, pasien akan memasuki ruangan dokter untuk melakukan pemeriksaan. Dokter yang melakukan pemeriksaan sesuai data rekam medis pasien, di mana sistem akan menampilkan data rekam medis pasien dan dokter mencatat data hasil pemeriksaan pada sistem rekam medis pasien, dan sistem akan merekam hasil pemeriksaan dokter tersebut. Kemudian dokter menjelaskan hasil pemeriksaannya pada pasien, dan dokter memberikan resep obat kepada pasien untuk diambil di farmasi. Pemeriksaan selesai dan pasien menuju ke farmasi. Selanjutnya kita dapat memilih home untuk ke menu yang perawat. Di sini sama seperti, di sini sama seperti dokter, perawat ini akan memasukkan email, username-nya, memilih departemennya, dan password-nya. Setelah diklik login, untuk menu, sebentar, untuk perawat,
Menu perawat. Kita contohnya untuk yang IGD, ini ada terbatas halo perawat dan nama perawatnya, kemudian perawat akan memasukkan nomor rekam medis pasien. Selanjutnya di search, ini adalah formulir rekam medis pasiennya, dapat dilihat dan dapat diedit dan di-save. Selanjutnya untuk diagram gawat daruratnya, seperti yang dilihat, pertama pasien akan datang di IGD rumah sakit. Kemudian Satpam akan melakukan screening thermal dan form COVID-19 di pintu masuk. Selanjutnya pasien akan diarahkan menuju IGD, sedangkan wali akan diarahkan menuju ke petugas pendaftaran. Pasien yang diarahkan menuju IGD akan dibawa oleh perawat ke tempat tidur di IGD. Kemudian dokter akan melakukan triase untuk pemilihan kegawatan pasien. Selanjutnya perawat akan membantu dokter melakukan triase dan memberikan ACC kegawatan pasien dan tindakan yang akan dilakukan untuk wali yang menuju ke petugas pendaftaran. Nanti akan diarahkan setelah mengarahkan wali ke petugas pendaftaran, Satpam ini, selanjutnya ini akan keluarga pasiennya akan menuju ke petugas pendaftaran. Kemudian pas keluarga pasien akan memberikan KTP BPJS milik pasien dan selanjutnya akan menerima ACC kegawatan pasien dan tindakan yang akan dilakukan yang telah diberikan oleh perawat. Ketika keluarga pasien memberikan KTP dan BPJS, ini petugas pendaftaran akan memasukkan data diri pasien. Selanjutnya, ini sistem akan merekam data diri pasien dan rekam medis memasuki IGD. Selanjutnya, ini keluarga pasien akan memberikan ACC kegawatan sebelumnya kepada petugas pendaftaran dan petugas pendaftarannya akan memasukkan ACC kegawatan dan tindakan kepada pasien pada sistem beserta verifikasi pembayarannya. Dan di mana sistemnya akan merekam ACC kegawatan pasien dan tindakan yang akan dilakukan. Selanjutnya keluarga pasien akan melakukan pembayaran dan dokter akan melakukan tindakan kepada pasien. Kemudian dokter akan menuliskan rekam medis sesuai dengan hasil pemeriksaan pasien dan tindakannya. Kemudian perawat membantu dokter dalam melakukan rekam medis pasien. Dan sistem akan merekam hasil rekam medis pasien tersebut. Dan pasien dapat dirujuk untuk rawat inap atau rawat jalan sesuai dengan anjuran dari dokter. Selanjutnya kita menuju ke menu pasien. Di sini terdapat pilihan jenis pasien yaitu BPJS dan non-BPJS. Kita coba yang BPJS terlebih dahulu. Di sini pasien diharuskan untuk memasukkan email, username, dan passwordnya. Setelahnya, kita dapat melakukan login dan dapat menu pasiennya yaitu masuk ke pendaftaran online atau cek kode booking pendaftaran online. Di mana ketika belum melakukan registrasi, maka pasien untuk mendaftarkan online dapat untuk mengklik masuk ke pendaftaran online ini. Kemudian akan melakukan registrasi online BPJS dengan memasukkan nama, tanggal lahir, jenis kelamin, NIK, nomor register, email, pasien baru atau lama, nomor telepon, alamat, dan nomor BPJS. Selanjutnya, setelah diklik next, dapat memilih poli yang ingin dituju dan memilih dokter yang diinginkan. Selanjutnya, ada pemilihan hari dan tanggal dan jadwal praktiknya. Selanjutnya, ini pasien akan mengkonfirmasi data-data yang telah dimasukkan tadi dan jika sudah dikonfirmasi dapat mengklik lanjutkan dan terima nomor antrian. Nah, berikut ini adalah nomor antriannya, terdapat kode bookingnya
dan barcode-nya ini dan kode bookingnya beserta dengan data-data sebelumnya. Terdapat peringatan untuk dimohon datang 1 jam sebelumnya dan jangan lupa untuk scan barcode kode antrian terlebih dahulu sesuai jadwal booking Anda. Ini adalah diagram pendaftaran online BPJS. Ini adalah lanjutannya. Di mana kalau ketika saya bacakan pendaftaran online BPJS Rumah Sakit Gotong Royong, yaitu pasiennya akan mengakses atau mengakses www.antriangotongroyong.com atau membuka aplikasi pada handphone tersebut. Dan di mana sistem akan menampilkan pilihan menu yang dapat dilakukan oleh pasien. Kemudian pengunjung atau pasien mengklik masuk ke pendaftaran online. Kemudian sistem menampilkan formulir pendaftaran untuk pasien BPJS. Pengunjung atau pasien mengisikan secara lengkap identitas diri pasiennya. Kemudian pengunjung atau pasien mengklik tombol lanjut dan sistem menampilkan formulir untuk mengisi poli yang dituju. Kemudian pengunjung atau pasien mengisi poli yang dituju dan dokter yang diinginkan. Kemudian pengunjung atau pasien mengklik tombol lanjut dan sistem menampilkan formulir untuk mengisi jadwal praktek poli yang dituju. Kemudian pengunjung atau pasien mengisi jadwal polinya, pengunjung atau pasien mengklik tombol lanjut, sistem menampilkan data diri yang telah diisikan pasien dan pengunjung atau pasien mengkonfirmasi kebenaran data diri tersebut. Kemudian pasien mengklik tombol lanjutkan dan terima nomor antrian bila data diri telah benar. Kemudian sistem menampilkan kode booking pasien dan pengunjung atau pasien mengcapture kode booking yang telah ditampilkan pasien untuk di-scan di anjungan. Kemudian selanjutnya terdapat menu yaitu cek kode booking pendaftaran jika Anda sudah melakukan pendaftaran online, maka dapat melakukan cek kode booking pendaftaran online seperti ini. Mohon maaf. Cek kode booking pendaftaran. Sepertinya terjadi itu. Nanti ketika diklik cek kode booking pendaftaran online akan langsung muncul ini, nomor antrian ini. Kemudian untuk pasien yang non BPJS sama seperti sebelumnya melakukan login email, username, password. Kemudian jika cek kode booking pendaftaran, jika login terlebih dahulu, masukkan ke kode pendaftaran online. Ini untuk non BPJS sama seperti sebelumnya, dimasukkan semuanya. Registrasinya sama. Masukkan hari dan tanggal jadwal praktik. Kemudian mengkonfirmasi, lanjutkan dan nomor antrian, dapat tertera nomor antrian, kemudian di screenshot untuk di-scan di anjungan. Diakan pendaftaran online non BPJS-nya sama, hanya saja tidak memilih yang BPJS. Jadi ini sama seperti yang BPJS. Ya, sekali lagi saya tunjukkan untuk yang pasien ya, untuk non BPJS, login pasiennya. Kemudian jika mengklik menu cek kode booking pendaftaran, maka akan langsung ke nomor antrian yang sudah diisikan yang sebelumnya. Kemudian untuk diagramnya, untuk yang non BPJS ya ini, sama seperti sebelumnya, hanya letak perbedaannya adalah memilih yang non BPJS saja. Tapi selebihnya semuanya sama seperti yang online yang BPJS. Ini ya. Jika untuk yang BPJS juga kan, setelah login nanti jika cek kode bookingnya maka akan langsung terlihat seperti ini. Kemudian selanjutnya masuk ke administrasi. Login administrasi terlebih dahulu. Kemudian menu administrasi terdapat registrasi online, registrasi langsung, dan pembayaran. Untuk registrasi online, ini ada formulirnya. Kita
petugas administrasi akan melakukan verifikasi dari data pengunjung pasien. Setelah diverifikasi, ini ada diagram registrasi online-nya, di mana ini ada pengambilan nomor antrian yang online di Anjungan, dilanjutkan dengan cara untuk pemberian nomor antriannya dan melakukan registrasinya di administrasi, di mana yang ini alurnya pasiennya akan memasuki rumah sakit dan satpam akan menanyai apakah sudah mendaftar secara online atau belum. Kemudian pasien menjawab setelah mendaftar secara online dan satpam akan mengarahkan untuk menuju ke mesin pengambilan nomor antrian di Anjungan. Selanjutnya, sistem akan menampilkan pilihan dalam mencetak nomor antriannya dan pengunjung atau pasien akan memilih tombol cetak nomor antrian online. Setelah sistem menampilkan perintah untuk men-scan barcode atau mengisikan kode booking secara manual, pengunjung atau pasien akan men-scan barcode yang telah disimpan ketika mendaftar online atau mengetikkan kode booking yang secara manual. Pengunjung atau pasien akan mengklik konfirmasi antrian ketika sudah memasukkan dengan benar kode bookingnya. Selanjutnya, sistem akan menampilkan nomor antrian beserta detail jadwal praktik pasien yang telah diisikan sebelumnya. Dan sistem akan mencetak nomor antrian beserta detail jadwal praktek pasien yang telah diisikan sebelumnya. Selanjutnya, pengunjung atau pasien akan mengambil nomor antrian yang telah dicetak oleh mesin. Dan pengunjung atau pasien akan menunggu hingga nomor antrian dipanggil oleh petugas pendaftaran. Selanjutnya ini ada dilanjutkan ke petugas administrasinya ini, yang dimana sama seperti sebelumnya, di mana ini pasiennya akan menunggu nomor antriannya dipanggil oleh petugas pendaftaran dan petugas setelah memanggilnya akan menuju ke loketnya, di mana loketnya akan ditampilkan oleh sistem pada layar. Kemudian pengunjung atau pasien akan menghampiri meja loket sesuai yang telah dipanggil. Dan pengunjung akan menyerahkan nomor antrian kepada petugas, di mana petugas akan meminta KTP, BPJS, dan membantu mengisi data untuk pasien yang offline, sedangkan karena ini online, maka akan dilakukan pengecekan ulang identitas pasien. Kemudian sistem akan menampilkan formulir pendaftaran dan petugas akan memberikan nomor antrian poli dan mengembalikan KTP dan BPJS-nya. Kemudian pengunjung atau pasien menerima nomor antrian poli dan petugas mengarahkan untuk menuju poli, seperti yang sebelumnya telah dijelaskan. Oke, selanjutnya ada untuk yang registrasi langsung, di mana ini untuk formulir registrasi langsung nanti adminnya akan membantu mengisi nama, tanggal lahir, jenis kelamin, NIK, nomor registrasi email pasien baru atau lama, nomor telepon, alamat sesuai dari data yang telah diberikan oleh pasien. Kemudian setelah sudah dimasukkan dengan benar, nanti admin akan memverifikasinya. Untuk registrasi online sama seperti sebelumnya, hampir sama. Ininya sama persis, hanya saja pada bagian yang pemilihan yang online tadi kan hanya memverifikasi adminnya, sedangkan kalau offline adminnya akan membantu mengisikan data dirinya dari pasien. Sedangkan untuk alur pengambilannya, untuk yang offline hampir sama seperti yang online, hanya saja ketika satpam menanyai sudah mendaftar online atau belum dan akan menjawab offline dan satpam mengarahkan ke mesinnya dan sistem akan menampilkan pemilihan pasien umum atau BPJS dan jadwal praktek, poli, serta dokter yang diisi untuk mengambil antriannya. Dan pengunjung atau pasien akan mengisi data secara lengkap dan pengunjung atau pasien mengklik tombol ambil antrian. Kemudian sistem akan menampilkan nomor antrian beserta detail jadwal praktek pasien yang telah diisikan sebelumnya
Dan sistem akan mencetak nomor antrian beserta detail jadwal praktek pasien yang telah diisikan sebelumnya. Kemudian pasien mengambil nomor antrian yang telah dicetak oleh mesin dan menunggu untuk dipanggil nomornya oleh petugas pendaftaran. Ini sama. Oke. Sebentar. Adminisnya. Oh ya. Yang terakhir ada administrasinya pembayaran. Maaf. Pembayaran. Nah, untuk pembayarannya ini ada pemilihannya rawat jalan dan rawat inap. Pada pilihan menu jenis perawatannya ada rawat jalan dan rawat inap. Untuk rawat jalan, ini ada biaya perawatan rawat jalannya yang terdiri dari konsultasi, obat, dan yang lain-lain. Kemudian ketika diklik konfirmasi, akan muncul bukti pembayaran rawat jalannya. Dan ada terdapat tulisan lunas. Untuk diagramnya, diagram pembayarannya yaitu pertama, wali atau pasiennya akan menuju ke bagian administrasi dan admin akan menerima data pasien. Kemudian sistem akan menampilkan login pasien, admin memasukkan data login pasien, sistem akan menampilkan menu utama dan admin akan memilih jenis pembayaran pasien. Kemudian sistem menampilkan data pembayaran pasien dan menampilkan data yang harus dibayar pasien. Kemudian admin akan mencetak formulir pembayaran, menginformasikan harga yang harus dibayar, kemudian wali pasien akan melakukan pembayaran, dan admin akan menerima pembayaran. Kembali lagi, untuk yang rawat inap, ini keterangannya ada untuk konsultasi, obat, harga kamar inap, dan yang lain-lain. Setelah ditotal dan dilakukan konfirmasi, ada terdapat bukti pembayarannya dan tanda lunasnya. Di sini ada namanya. Kemudian diagramnya sama seperti diagram pembayaran yang rawat jalan. Kemudian terakhir ada yang lain-lain. Ini terdiri dari farmasi dan parkir, di mana farmasi ini berikut merupakan diagramnya, di mana pasien atau wali ini akan datang ke loket farmasi. Kemudian pasien atau wali memberikan resep obat kepada petugas, dan petugas farmasi menerima resep obatnya, dan dilakukan pengecekan detail informasi resep obat beserta harganya. Kemudian sistem akan menampilkan informasi obat beserta harga obatnya, dan petugas farmasi akan mengkonfirmasi harga obat kepada pasien dan menanyakan ketersediaan pasien untuk membeli. Kemudian pasien atau wali bersedia untuk membeli obat, dan pasien atau wali melakukan pembayaran atas pembelian obat. Kemudian petugas farmasi akan menerima pembayaran dan memasukkan data obat yang diberikan kepada pembayarannya. Yang diberikan beserta pembayarannya. Di mana sistem ini akan merekam obat yang diberikan pada pasien beserta pembayarannya. Kemudian petugas farmasi akan menyerahkan resep obat kepada apoteker. Apoteker menerima resep obatnya dan meracik obatnya, kemudian memberi label pada obatnya dan menyerahkan racikan obat kepada petugas farmasi. Petugas farmasi menerima obatnya dan memberikan obat kepada pasien atau wali. Dan pasien wali akan menerima obatnya dan selesai. Kemudian ada yang parkir, di mana di sini ada diagram, mohon maaf. Yang parkir di sini ada diagram parkirnya, di mana dapat dilihat bahwa di sini dimulai dari pasien atau pengunjungnya menekan tombol pada mesin pencetak karcis. Sistem akan mencetak karcis pengunjung atau pasien. Kemudian pasien memarkirkan kendaraan di halaman parkir yang telah disediakan. Kemudian pengunjung atau pasien menyelesaikan urusan di rumah sakit. Kemudian pengunjung atau pasien mengambil kendaraan yang diparkirkan. Pengunjung atau pasien menuju tempat keluar parkir rumah sakit. Kemudian pengunjung atau pasien memberikan karcis parkir kepada petugas beserta dengan uang parkir dan STNK-nya.
Kemudian petugas menerima karcis parkir dan men-scan karcis tersebut. Selanjutnya sistem merekam karcis pengunjung yang telah keluar dan petugas mengembalikan STNK dan membuka palang pembatas. Dan terakhir, pengunjung atau pasien dapat meninggalkan rumah sakit. Sekian penjelasan saya mengenai sistem informasi dari Rumah Sakit Gotong Royong. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.